أنت وحدك وحدك وحدك. Nan agunglah ado, nan ditantiklah tibo, nan diundanglah datang, kalau dihitunglah cukup, kalau dibilanglah pula genap. Bukan cempedak sembarang cempedak, cempedak jatuh ke dalam sungai. Bukan tegak sembarang tegak, tegak bertanda acara nak dimulai. Serentak bak ragam semboyan kita, kemarau sebo serentak satang. Segala kita nan hadir di siko, ucap nak tibo, salam nak datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Yang terhormat Bupati Batanghari, dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Asisten 3. Yang kami hormati Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari. Yang kami hormati Profesor Haji Ustadz Abdul Somad LCMA FISD. Yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Batanghari. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Darul Hijrah. Yang kami hormati Bapak Camat Marosbulu. Yang kami hormati seluruh tamu undangan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat serta ridhonya kita dapat mengikuti dan menyaksikan tabligh akbar memperingati tahun baru Islam bersama Profesor Haji Ustadz Abdul Somad LCMA FISD di Pondok Pesantren Darul Hijrah. Selanjutnya, salawat beserta salam marilah kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjasa besar membimbing umat manusia menuju jalan yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala berkat nur Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman umat manusia. Hadirin yang kami hormati, acara tabligh akbar memperingati tahun baru Islam dimulai. Mengawali acara pembacaan Ummul Quran yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz AF Batubara MA. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan sama-sama kita membaca suratul Fatihah, kita sama-sama juga nanti masuk ke dalam surga bersama Ustadz Abdul Somad dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sayyidillahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh putri dari pimpinan Pondok Pesantren Darul Hijrah, Saudari Safa'atus Sabila binti Muhlis Ahmad. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an.
كالصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan pimpinan Pondok Pesantren Darul Hijrah kepada Bapak Muhlis Ahmad, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah bi ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da wa la rasula amma ba'd. Yang kami muliakan Tuan Guru Ustadz Abdus Somad yang sempat hadir pada malam hari ini, yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Marasebo Ulu, yang kami hormati Bapak Bupati yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 3, yang kami hormati orang-orang tua kami, tak terlupa pula rombongan Tuan Guru yaitu Ustadz Ican juga serta kawan-kawan. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah SWT yang mana pada malam hari ini yang seyogianya tadi sore ataupun jam 4:30 yang alhamdulillah walaupun kita menunggu kedatangan Tuan Guru, kita tak bosan-bosan mengharapkan wejangan beliau nantinya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Yang langkah Bapak Ibu datang ke sini untuk mendengarkan tausiah beliau, mudah-mudahan dicatat dan menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Beriring salawat dan salam atas Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tuan Guru yang kami muliakan, tak ada kata yang bisa kami sampaikan rasa syukur kepada Allah yang mana pada malam hari ini yang sudah lama kami berharap Tuan Guru menginjakkan kaki di pondok pesantren ini, Tuan Guru, untuk mendoakan kami semua di sini yang alhamdulillah santri-santri juga sudah berharap semua, sehingga tak ada kata yang bisa kami ucapkan kecuali terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuan Guru untuk bisa hadir di tempat ini. Selebihnya Tuan Guru, ini adalah suatu pondok pesantren, mungkin agak lain namanya Darul Hijrah. Kenapa saya katakan Darul Hijrah? Supaya mereka yang datang ke Darul Hijrah ini hijrah dari yang buruk menjadi baik. Sesuai pula dengan tahun baru Islam sekarang, kita memasuki tahun baru Hijriah. Nah ini makanya namanya Darul Hijrah. Nah, harapan kita mereka yang masuk ke tempat ini semuanya ingin baik dan ingin hijrah kepada yang baik. Tuan Guru yang kami muliakan, kami tidak bisa berbicara untuk panjang lebar bahwa inilah pondok pesantren yang didirikan tahun 2011 yang mulai nebas, kalau bahasa dusunnya ya, mulai nebas,
mulai segala-galanya itu di awal 2011 yang alhamdulillah berkat dukungan masyarakat semua, doanya dan doa orang-orang tua kami di sini, tuan-tuan guru juga, bahwa Darul Hijrah alhamdulillah seperti ini adanya tuan guru. Walaupun asrama masih papan segala macam, ya inilah mungkin adanya ada. Alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak di sini menuntut ilmu, mendapatkan ilmu yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi tuan guru kami mohon maaf penyambutan kami, tempat kami yang tidak layak, karena ini mungkin lingkungan pondok ini 1 kilo dari penduduk. Ini tidak ada penduduk sekitar. Jadi 1 kilo ini khusus lokasi pondok dia. Alhamdulillah lokasi ini ada sekitar 6 hektar. Ini semua hampir impak masyarakat. Nah, jadi Bapak Tuan Guru yang kami muliakan, harapan kami untuk bisa memberikan semangat kepada anak-anak kami, masyarakat, supaya mendidik anak di dalam, terutama dalam ilmu agama, dan akhir nanti mohon doa juga kepada Tuan Guru di akhir tausiah nanti. Demikian kata sambutan kami. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, tausiah akbar memperingati tahun baru Islam sekaligus doa bersama yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Ustadz Abdul Somad LCMA PhD. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua peserta yang sudah lulus semifinal? Sebab tadi peserta ini ramai, penuh sampai ke halaman masjid, tapi mereka kalah di babak penyisihan. Dan yang hadir malam ini, inilah peserta-peserta pilihan Jannatul Firdaus. Mereka yang datang dari sejak sebelum Jumat, setelah Jumat jam 5 sore itu putus asa. Nampaknya Ustadz Somad tak datang. Mereka akhirnya pulang ke rumah karena belum mandi, belum makan, belum minum, dan akhirnya sekarang sedang menonton streaming sambil tersenyum. Mereka masuk surga juga, cuman surganya agak kelas agak bawah sedikit. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sehat iman, sehat Islam, sehat badan, sehat zahir, sehat batin. Alhamdulillahi Rabbil. Majlis kita ini tidak ada maknanya kalau tidak berterima kasih kepada Dia. Salat tidak sah kalau tidak disebut namanya. Khutbah Jumat batal kalau tidak disebut namanya. Doa tak sampai kalau tak disebut namanya. Maka kita sebut namanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Mudah-mudahan dengan solawat ini turunlah rahmat dan barokah untuk kita semua insyaallah. Amin ya rabbal. Yang sama-sama kita hormati guru kita semua, pimpinan Pondok Pesantren Darul Hijrah Al-Mukarram Al-Ustadz Tuan Guru Mukhlis Ahmad beserta seluruh keluarga besar, Majelis Guru Al-Mukarram Ustadz AS Batubara. Tadi waktu diminta berikut ini mari kita dengarkan pembacaan surat Al-Fatihah oleh Ustadz AS Batubara. Saya sangka Abdul Somad Batubara. Rupanya ada guru kita, Masya Allah, Tabarakallah. Majelis guru yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Bapak Bupati dalam hal ini diwakilkan kepada Bapak Asisten 3. Bapak Camat, di setengah kesibukan Pak Camat, sempat datang kemari. Setelah datang kemari, pulang balik mandi. Habis itu datang sekali lagi. Masya Allah, mudah-mudahan Pak Camat diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini kalau saya sapa satu persatu bisa azan subuh baru selesai. Sementara besok ada acara lagi di Jambi. Perjalanan ini panjang. Jam 2 tadi malam sampai di Kerinci. Acara pagi tadi di Kerinci. Diteruskan di Merangin. Habis itu tertidur, buka mata sampai di Darul Hijrah. Setelah itu berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nanti dari Darul Hijrah balik ke Jambi. Besok acara. Lalu kemudian sampai hari Ahad, Ahad sore naik pesawat pulang ke Pekanbaru, istirahat di Pekanbaru, dari situ ke Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Kalimantan Timur. Sesudah itu tak tahu lagi, akhirnya masuk ke liang lahat. Berputar hidup ini. Yang mau dicari ini apa? Apa tujuan Ustaz Abdul Somad berkeliling ini? Banyak orang yang bingung, tak tahu dia hidup nih, urusan nih. Sebenarnya yang mau dicari hidup ini apa? Betul? Lahir, merangkak, ada yang lahir langsung lari. Lahir, telungkup, telentang, merangkak, berlari, remaja, dewasa, menikah, kuliah, kerja, punya anak, nikah lagi. Mohon maaf Bu, saya mancing bapak ini aja. Rupanya mereka terpancing, ketawa pula dia. Dia tak tahu bininya melotot dari samping. Awas balik nanti. Sebetulnya hidup ini yang mau kita cari ini apa? Betul? Yang dicari dalam hidup adalah ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Yang dicari ini adalah ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Khalifatul Awal Sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an. Maka kalau disebut nama sahabat Nabi radhiyallahu an, Al-Khalifatus Sani Sayyiduna Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Tapi belum pernah protokol memanggil. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad. Lalu dijawab oleh jamaah radhiyallahu an. Belum sampai makom dia lagi ke situ. Belum sampai level dia. Mudah-mudahan kita ini semua diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bupati yang diridhai Allah. Bagaimana bupati yang diridhai Allah? Membantu pondok pesantren. Sehingga anak pesantren tenang belajar. Kalau dia meninggal dunia, mengalir pahalanya. Jabatan tak lama, cuman 2 periode, itu pun kalau tak ditangkap KPK. Menjadi camat yang diridhai Allah, mensupport pondok pesantren, dari mulai masjid, asrama, kelas, menjadi masyarakat yang diridhai Allah, memasukkan anak ke pondok pesantren. Siapa yang sanggup menjaga anak-anak? Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Ibu pun tak sanggup karena sibuk memasak nasi, membuatkan kopi, teh, menghidupkan rumah tangga. Bapak lagi mencari nafkah, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Bertungkus lumus, bersusah payah, tunggang langgang lintang pukang mencari makan. Maka yang bisa mendidik anak-anak kita adalah pondok pesantren. Pesantren Darul Hijrah jaraknya dari pemukiman masyarakat 1 km, luasnya sebanyak 6 hektar, wakaf infak sedekah masyarakat. Inilah tanah yang akan kekal abadi sampai hari kiamat. Ibu kalau ada tanah kelapa sawit, bapak punya tanah, kebun para, kebun karet, kebun getah, begitu meninggal dunia dibagi-bagi kepada ahli waris. Ahli waris membagi kepada anak bini, cucu, menantu. Habis dijual buat rumah. Tapi kalau pondok pesantren, tanah wakaf sampai hari kiamat. Ada yang mau membeli masjid, ada yang membeli asrama, ada yang membeli kelas, dipakai sampai hari kiamat.
Jadi siapa di antara bapak ibu yang mau hartanya tidak habis sampai hari kiamat, maka wakafkanlah fi sabilillah. Jelas, saya bingung mau mewakafkan tanah ini kemana Pak Ustadz. Jangan ragu, datang ke pesantren Darul Hijrah. Insya Allah kekal amalmu sampai hari kiamat. Karena Abdul Somad sudah datang melihat sendiri. Walaupun tak nampak semuanya karena gelap. Tiba-tiba ada pula mata merah di atas. Jangan-jangan jin ini, apa ini? Nah, bergerak-gerak pula dia. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad kalau sampai pertama kali di kota Al-Madinah Al-Munawwarah? Yang dibangun adalah apa kata Tuan Guru tadi? Ustaz Somad, kami tak sanggup membangun masjid. Yang pertama kami bangun, inilah dia surau musolla. Hanya inilah yang sanggup kami bangun Ustaz. Tiba-tiba ada orang baik hati, dibukakan Allah pintu hidayah. Dibangunkannya lah masjid yang besar, terhampar. Kenapa kita tak buat acara di masjid? Kalau sampai orang sebanyak ini masuk ke masjid, meletup masjid. Maka kita buat di halaman masjid. Orang yang mewakafkan semen, batu, kerikil, bata, keramik, tiang, kosen, pintu, kubah, masjid di depan kita. Inilah orang yang dapat amal jariah sampai hari kiamat tak putus. Karena anak santri membaca Quran, menghafal kitab, menghafal nazam, matan, nahu, sorab, balaghah, mantik, bayan, ma'ani. Sampai hari kiamat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, malam. Jadi masyarakat yang mau bertuah, masyarakat yang mau beruntung, ingin dapat amal sampai hari kiamat. Mau bapak ibu dapat amal tak putus sampai hari kiamat? Support pondok pesantren. Abdul Somad datang ceramah ke satu daerah. Dari mulai Sabang sampai Papua, duitnya dibawa ke Riau. Itu bukan manhaj Abdul Somad. Abdul Somad kalau ceramah, duit yang terkumpul dipakai untuk pesantren tempat tausiah. Kenapa? Karena tak tahu entah dari pesantren yang mana amal itu berbondong-bondong menolong ketika tak ada yang bisa menolong. Ibu kalau bapak meninggal, ibu mau ikut? Jelas Pak? Paham? Yang selama ini katanya buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Gombal. Mereka tak mau ikut ke liang lahat. Bapak, kalau ibu ini meninggal, bapak mau ikut? Jelas Bu? Yang katanya sehidup semati. Begitu malaikat maut datang, aku hidup, kau mati. Harta pencarian yang dicari bersama menjadi harta gono gini. Kau begono, aku begini. Tapi ada harta yang kekal abadi. Tuh asrama. Asrama kita masih dari kayu Ustadz, kata Tuan Guru. Kelas kita masih dari kayu Ustadz. Gantikan kayu-kayu itu dengan batu bata kerikil. Gantikan dengan beton. Kalau mau kekal abadi sampai hari kiamat insya-Allah. Amin ya Rabbal. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takut kepada Allah, maka diberikan Allah solusi terhadap segala permasalahan hidupnya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan menjadi penolongnya. Allah akan memperhitungkan segalanya. Kita makan, bisa minum, bisa jalan, bisa gerak, bisa hidup karena rezeki yang datang ini dari. Lalu kenapa takut? Ada orang lahir bawa handphone. Ada orang mati bawa kartu kredit.
Lahir tak membawa apa-apa, mati pun tak membawa apa-apa. Yang dicari waktu hidup tak dibawa mati. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Belum pernah Abdul Somad menengok orang mati bawa brondol. Belum ada orang Islam mati bawa getah karet. Yang dibawa mati hanya amal soleh, bukan somad. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan peluang yang luar biasa. Mudah-mudahan selesai Abdul Somad pulang malam ini ke Jambi, berdatanganlah besok orang ke rumah Tuan Guru. Assalamualaikum Tuan Guru, berapa lagi asrama yang mau dibantu? Berapa kelas yang mau ditegakkan? Berapa sak semen yang kurang? Berapa batu bata, batu kerikil? Betul? Kamu mau bantu kata Tuan Guru? Enggak, aku mau bertanya aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang penting sudah disampaikan oleh Abdul Somad. Apakah Abdul Somad sudah menyampaikannya? Apakah jamaah paham? Selesai. Aku sudah lepas tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya tak berani berceramah ini belok sana belok sini. Ceramah saya to the point. Simbah daun nampak buah, langsung 12 pas gol. Mau kasih alhamdulillah, tak dikasih tengok aja nantilah. Biasanya kalau saya ceramah di mana-mana, itu langsung jamaah mengumpulkan duit pakai kotak. Rupanya di Darul Hijrah jamaah tidak lagi masukkan duit ke kotak, tapi langsung transfer banking ke nomor Bank Jambi Syariah. Mudah-mudahan semuanya mengirimkan melalui rekening-rekening pesantren Darul Hijrah insyaallah. Amin ya rabbal. Ma'akalta fa'afnaita. Duit yang dikumpulkan, duit banyak, diberikan makanan nasi, diberikan kue, semua makanan busuk. Saya makan satu hari 3 kali, makan pagi, makan siang, makan malam. Kalau di on kan berasnya 2 on setengah, 1 bulan 7 on 7 kilo setengah, 1 tahun 100 kilo. Walaupun saya ini kurus, sudah membusukkan 4 ton 500 kilo. Lahir 1977, sekarang tahun 2022, berarti umur 27-28. Umur sudah 45 tahun guys. 45 tahun. Berarti sudah membusukkan beras 4 ton 500 kilo. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk, peci lapuk, sorban lapuk, batik lapuk. Yang lain tak usah sebut, malu kita. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk. Wa mata soddakta, yang kau wakafkan untuk masjid, untuk asrama, untuk kelas. Itulah yang akan menolong di hari esok. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk, yang kau wakafkan bekal untuk hari esok. Buat 3 baris untuk update status FB besok. Mantap. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat sampai ke liang lahat, digalilah tanah dalamnya 2 meter, mesti setinggi tegak. Karena kalau tak setinggi tegak nanti diambil oleh serigala, harimau. Jenazahnya dimakan ular piton. Baunya naik ke atas. Maka setinggi tegak. Beginilah lebih kurang dalamnya jenazah. Kami di atas, ini jenazah di bawah. Janganlah ibu tersinggung. Agak-agaknya beginilah. Digalilah, ditengoklah lubang tadi sama tukang gali. Gimana, udah cocok? Udah, ukur dulu, ukur. Ini jenazahnya agak panjang sedikit, 170 cm. Jangan sampai pendek, nanti ditekuk lututnya, kasihan. Digali, dimasukkanlah. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadar diri, tahu diuntung, jasad terbujur keranda, diusung. Masuk juga akhirnya ke liang lahat. Siapapun di atas dunia ini,
mau raja diraja macam Fir'aun, mau orang kaya macam Qarun, mau orang gagah perkasa, semuanya akan masuk ke liang lahat. Yang mengiring manusia ke liang lahat ini cuma 3 kata Nabi. Yang pertama, maluhu, hartanya. Mobil mewah ikut mengiring, tapi sampai pelataran parkir. Ada mobil mau masuk ke dalam? Tak muat. Yang kedua, ahluhu, istrinya, suaminya. Ibu mau masuk ke dalam? Menangis ibu itu di liang kubur. Abang, aku mau masuk ke dalam Pak Ustadz. Ustadz itu melarang, jangan bu, istighfar bu, istighfar bu. Aku mau masuk juga ke dalam. Saya kalau ada ibu-ibu yang nangis gitu, saya biarkan. Masuklah, masuk. Masuklah kalau mau. Mana ada, hanya sandiwara semata. Rupanya setelah ditelusuri nangisnya kuat bukan karena abang tuh mati. Abang, kenapa warisannya sedikit kali Pak Ustaz? Akhirnya anaklah masuk ke dalam. Setelah itu dia minta ulurkan papan untuk menutup liang lahat. Setelah itu dia pun mengambil cangkul. Setelah itu ditimbunlah, diinjak makam bapak biar padat. Akhirnya tinggal sendiri di dalam. Yang menolong hanya amal. Kalau ada 2-3 sak semen, kalau ada batu bata kerikil, kalau ada membuatkan kamar asrama, kalau ada menyumbangkan kasur tempat tidur, itulah yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tak disempat-sempatkan, nantilah bersedekah Pak Ustadz, anakku sedang sekolah. Nanti kalau sudah kuliah, waktu anak kuliah makin tak bersedekah karena biaya mahal. Nantilah kalau anakku ini sudah kerja Pak Ustadz, aku akan bersedekah. Anak sudah kerja, makin tak bersedekah. Kenapa? Karena persiapan anak mau nikah. Nantilah Pak Ustadz, kalau anak ini sudah nikah, aku akan bersedekah. Setelah anak nikah, makin tak bersedekah. Kenapa? Persiapan bininya hamil mau melahirkan. Biaya bidan mahal. Kalau tak disempat-sempatkan sampai mati tak akan pernah bersedekah. Tapi kalau kita sempatkan, insya Allah inilah yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang sudah menyumbangkan masjid, yang sudah mendirikan asrama, yang sudah membantu kelas-kelas, yang membantu gaji guru. Pesantren Darul Hijrah tidak gratis. Tapi orang yang tidak mampu tidak berbayar. Mantap kalimatnya. Ini perlu ditiru. Betul? Apanya yang betul? Kalau dibuatkan pesantren gratis, orang sepele. Disangkanya di situ belajar murahan. Disangkanya yang ada di situ fakir, miskin, yatim, du'afa. Darul Hijrah tetap berbayar. Pesantren Darul Hijrah tidak gratis. Tapi yang tak mampu tidak berbayar. Mantap kalimatnya. Betul? Pesantren Darul Hijrah tetap berbayar. Tapi bagi yang tak mampu, maka dia tidak membayar. Duitnya datang dari mana? Allah yang mencukupkan. Luar biasa. Kalau kita dengarlah perjuangan Tuan Guru Mukhlis Ahmad. Bagaimana mulai menebas lahan ini. 11 tahun yang lalu. Menetes air mata kita. Lahir Ananda Qori'ah yang mengaji dengan suaranya membaca Ar-Rahman tadi. Dalam keadaan kesulitan. Hari ini dibukakan Allah. Allah berjanji. Kalau sudah Allah membukakan pintu rezeki. Dan Allah itu kalau sudah menunaikan janjinya. 5 kali sehari kita katakan. Innaka la tukhliful. Andai Bapak Ibu tidak menolong pesantren Darul Hijrah. Apakah mati pesantren ini? Pesantren ini akan tetap tegak berdiri. Akan tetap datang orang-orang soleh kemari. Justru kita lah yang menumpang tuah dengan pesantren ini. Saya katakan masyarakat sekitar ini adalah orang yang beruntung. Pak Camat orang beruntung. Pak Bupati orang beruntung. Kenapa? Ada orang yang mau membuka pesantren, maka selamatlah anak mudanya dari narkoba. Selamat dari ganja. Selamat dari sabu-sabu, selamat dari zina,
selamat dari khamar, selamat dari LGBT. Bayangkan kalau tidak ada pondok pesantren, masuk aliran sesat, masuk aliran macam-macam. Ada pula orang mengatakan, katanya, tadi Tuan Guru Mukhlis Ahmad diulangnya sampai 2 kali. La nabiyya ba'dah wala rasula. Tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad dan tak ada rasul lagi sesudah Nabi Muhammad. Betul? Di tempat lain aliran sesat mengatakan ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Namanya Nabi Ahmad. Orang kampung tak tahu. Siapa nabi kau yang terakhir? Nabi Muhammad. Yakin Nabi Muhammad terakhir? Yakin. Dibukakannya Quran. Ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Akan datang nabi terakhir namanya Ahmad. Nabi kalian siapa? Muhammad. Ini Ahmad belum datang. Jadi siapa? Akulah dia. Namaku Ahmad. Dia ngomong begitu orang bingung. Tapi bagi anak pesantren Darul Hijrah, mereka senyum aja. Oh, jadi kalau ada nama Ahmad berarti ada nabi terakhir. Iya, berarti ada lagi nabi yang ke-27. Siapa dia? Namanya Nasrullah. Mana dalilnya? Nih, iza jaa Nasrullah 27. Berarti ada lagi nabi yang ke-28 di ujung-ujung. Mana dia? Nih ayatnya. Mana ayatnya? Nih, qul huwallahu ahad, Allahus. Inilah dia yang ke-28. Itulah beruntungnya punya anak di pesantren. Mereka bisa membantah dengan logika akalnya. Bukan asal ada namanya di situ langsung jadi nabi. Muhammad itu namanya di bumi. Tapi sebelum dia lahir, sebelum zahir, ketika makhluk-makhluk di langit membicarakannya, maka mereka menyebutnya dengan nama Ahmad. Muhammad dia juga, Ahmad dia juga, Al-Khatim dia juga, Al-Fatih dia juga, Al-Aqib dia juga, Al-Hami dia juga, Al-Hashir dia juga. Salatullah salamullah ala Toha. Salatullah salamullah ala Yasin. Toha itu siapa? Nabi Muhammad. Yasin itu siapa? Nabi Muhammad. Namanya banyak, orangnya satu. Jangan bodoh. Itulah kalau anak dimasukkan ke pesantren, bisa dia menjawab. Banyak orang cinta Allah, cinta Nabi, tapi tak bisa menjawab. Ketika dikatakan, ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Apa? Kalaupun dia membela agama, dia membela tidak dengan otaknya, tapi dengan ototnya. Pergi dia ke dapur, dibawanya perang panjang. Ini ditangkap polisi. Masukkan anak ke pesantren, akidahnya ahlus sunnah wal wujud qidam baqa mukhalafatu lil awadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Ada seorang artis berjumpa dengan Tuhan di langit, warnanya hitam sedang duduk. Bapak Ibu sudah baca beritanya? Makanya beli paket 2 giga. Aku jumpa dengan Tuhan di langit, warnanya hitam sedang duduk. Orang kalau tidak belajar tauhid, bingung dia membantah. Tapi anak pesantren Darul Hijrah cukup dengan satu kata. Terbantahkan orang yang ngaku jumpa Tuhan warnanya hitam sedang duduk di langit. Sebutkan satu kata itu. Mukhalafatuhu lil hawadisi. Allah itu berbeda dengan makhluk. Kalau dia duduk hitam, apakah dia Allah? Tidak. Ayatnya 2. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamislihi syai'un. Allah tak sama dengan apapun. Makanya belajar tauhid dari kitab yang paling kecil. Kitab yang paling kecil yang ditulis oleh ulama dari Makkah
lalu disyarah oleh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Setelah baca matan, baca syarah, barulah kitab agak besar dulu kami di Sanawiyah Al-Husunul Hamidiyah. Baru kemudian naik ke atas Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin untuk menguatkan. Tapi pintu-pintu akidah tauhid ini tidak ada pintu lain kecuali bahasa Arab. Bahasa Arab dari kecil, matan Al-Ajurrumiyah, naik ke atas Kawakib Durriyah, naik ke atas Al-Imriti, naik ke atas Alfiyah Ibnu Malik, naik lagi ke atas Syarah Ibnu Aqil ala Alfiyah Ibni Malik. Sekarang ini sudah tidak dipelajari lagi di sekolah-sekolah, tidak dipelajari di madrasah, tapi pesantren Darul Hijrah. Apakah anak pesantren Darul Hijrah baca kitab kuning? Alhamdulillah. Saya tak mau anak saya di pesantren Pak Ustadz. Kenapa? Nanti kalau anak saya pesantren tak bisa kerja, tak bisa masuk tentara, tak bisa kuliah karena tak ada ijazahnya. Sekarang saya tanya, apakah di pesantren Darul Hijrah ada ijazahnya? Ada. Ijazah formalnya ada, sanawiyahnya ada, aliyahnya ada, diakui di Kementerian Agama, baca kitabnya bisa, musabaqah tilawatil Quran juara, ganteng-ganteng dan cantik-cantik, apalagi kurangnya guys. Jadi kalau ada orang tua tak juga mau memasukkan anaknya ke pesantren, siap-siap 20 tahun lagi kau akan menangis karena anakmu pecandu narkoba. Siap-siap 20 tahun lagi anakmu akan menangis karena kena LGBT, virus HIV AIDS. Siap-siap anakmu, padahal akad nikah adalah acara yang paling suci. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat solat dan kitab suci Al-Quran sebentuk cincin emas tunai. Indah apa tak indah? Indah. Tapi karena mertua mengamuk sama menantu, mengucapkan akad nikah, giginya rapat, ku nikahkan kau dengan anakku. Enggak, udah hamil 3 bulan, jangan kau datang lagi ke sini. Rasanya mau kupijak aja batang leher. Hari ini bapak tersenyum, hari ini ibu tertawa. Tapi kalau anak tidak dimasukkan ke pesantren, bonceng sana, bonceng sini. Nanti kalau tidak dilarang, sanggup ibu melarang anak gadis ibu mau dibonceng anak laki-laki? Mana sanggup? Jangan kekang aku, ini bukan zaman Siti Nurbaya. Yang bisa menyelamatkan anak kita tinggal satu, Bu. Tinggal satu, Pak. Yang bisa menyelamatkan tinggal pondok pesantren. Anak saya, keponakan saya wajib masuk pesantren. Kalau tak masuk pesantren, tak saya akui sebagai anak keponakan saya. Saya memang keras dalam masalah ini. Kenapa? Lebih baik tegas sekarang daripada menyesal nanti. Menetes air mata darah kita mau mengembalikannya. Nasi sudah jadi tai ayam. Anak sudah hamil di luar nikah, cerita bubur juga lagi. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamatkanlah anak-anak kami ini ya Allah. Punya anak gadis 1 orang Pak Ustadz, lebih mudah menjaga kerbau sekandang. Itu yang ngomong gitu orang yang punya anak gadis. Ustadz Somad punya anak gadis. Anak pertama saya namanya Mizian Hazik Abdillah. Anak yang kedua namanya Sami Ahmad Misbahi Ibadillah. Anak saya laki-laki. Adik saya pun laki-laki. Saya pun laki-laki. Tapi bini saya perempuan. Keponakan saya, anak adik saya perempuan. Saya rayu-rayu dia. Kau masuk pesantren anakku. Aku tak sanggup menjaga engkau. 3 tahun sanawiyah, 3 tahun aliyah. Nanti kuliah ku kirim kau ke Mesir. Kalau kau mau. Kalau tak mau tak ku paksa. Iyalah Wak. Dia manggil Wak ke saya. Karena saya abang ayahnya. Wak, bukan Wak-Wak. Wak-Wak itu burung. Iyalah Wak, aku masuk pesantren. Sudah tamat sanawiyah saya tanya. Tahan kau di pesantren? Tahan. Nanti masuk aliyah pesantren lagi ya? Iya. 3 tahun lagi tahan? Tahan.
baik-baik semua kawan kau di sekolah, baik. Gurunya baik-baik, baik. Makanannya enak, enak. Bisa nanti bertahan sampai 6 tahun, tahan. Alhamdulillah, setiap sholat saya doakan, tahanlah dia di sana ya Allah. Karena kalau dia balik ke rumah tak sanggup kita mengawalnya. Pulang dia jam 12, bisa aja cabut sama kawan. Iya kalau kawannya baik-baik. Tapi kami kan di kampung Pak Ustadz, nggak ada mall, nggak apa-apa. Memang mall tak ada, tapi tempat gelap banyak. Lebih ngeri lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren Darul Hijrah, alhamdulillah. Yang ragu-ragu, yang masih berbolak-balik, 50-50, 50%, daftar enggak, daftar enggak, daftar enggak, daftar enggak, datang setan. Jangan, jangan. Kalau setannya dalam bentuk jin, bisa kita bacakan ayat kursi. Ini tetangga pula. Tetangga muka, tetangga belakang. Makanya kalau ada nanti tetangga yang melarang, anak kau mana? Pesantren. Oh, jangan masuk. Diam kau setan. Inilah setan berbentuk manusia. Betul? Mana ada setan berbentuk manusia? Ada. Min syarril waswasil khannas. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati, dari kalangan jin dan manusia. 11 tahun pesantren ini berdiri, dari tahun 2011 sampai 2022, insya Allah kekal abadi sampai hari kiamat insya Allah. Tuh anak-anak kecil yang lari-lari di masjid itu, yang lompat-lompat itu, yang tak peduli sama ceramah Ustadz Somad itu, mereka itulah yang akan jadi bupati di masa akan datang. Dan kalau dia jadi bupati, pasti dia akan tolong pesantren. Kenapa? Karena waktu kecilnya dia dibawa oleh ayah emaknya. Sebetulnya dia tak mau ikut, tapi daripada di rumah sendirian, ayolah. Malam ini malam bersejarah bagi anak-anak kecil yang dibawa malam ini. Masya Allah. Ini yang pakai topi putih jadi ketua Persatuan Jamaah Haji Indonesia. Ini yang pakai peci hitam kepala kantor Kementerian Agama. Ini yang perempuan bawa kamera nampaknya Menteri Komunikasi. Masya Allah. Jadi anak-anak soleh-solehah mereka semua. Masih kecil sudah pakai jilbab panjang. Padahal anak kecil kan belum wajib pakai jilbab kan? Kenapa pula anak kecil dipasang jilbab? Dari kecil telonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Allah bisa karena dibiasakan dari kecil berjilbab anakku. Jangan sampai udah tua baru dipasang jilbab, gatal aja bawaannya. Iyalah, tak cuci rambut 3 hari. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membangun masjidnya sudah, membangun asramanya sudah, membangun kelasnya sudah, anak-anaknya dididik akidah tauhid sudah, anak-anaknya diajarkan tauhid ahlus sunnah wal jamaah. Tapi jangan lupa ada namanya ibadah. Ibadah itu ada sunat, ada wajib, ada rukun, ada syarat. Itu bukan asal sembarang ibadah. Banyak sekarang orang tak ngerti ibadah. Dicucilah baju dalam kamar mandi, dia lupa bahwa di situ ada najis, dimasukkan ke dalam ember, dimasukkan deterjen, diobok-obok, langsung peras jemur. Pas ditanya, tak kau bilas? Sekali kucek tanpa bilas. Dipakai lakinya sholat, Allahu Akbar, sholatnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena bajunya bercampur dengan najis. Dibilas dulu. Membilasnya pakai air suci mensucikan. Bukan dengan air kelapa muda. Bukan dengan air jus lemon. Ini belajar toharoh. Pokok pangkal. Mungkin sholat kita tak diterima. Gara-gara tidak belajar bersuci. Makanya bab pertama kitabut toharoh. Tak sanggup mandi, wudhu. Tak sanggup wudhu, tayamum. Bertayamum pun tak pandai, mati aja lah. Ini pentingnya belajar. Akidahnya benar, fikihnya. Tapi ada satu lagi inti ajaran Islam. Akidah, fikih.
berakhlakul karimah. Inilah anak-anak muda yang berakhlakul karimah. Masya Allah, tabarakallah. Ustadz Somad belum datang, ditunggunya juga. Kata orang tak datang, ditunggunya juga. Aku menantimu sampai akhir hayat Ustadz Somad. Sampai akhirnya Ustadz Somad pun datang. Bukan berarti yang balik itu tak berakhlakul karimah. Mereka berakhlak juga. Jadi mereka nggak ikut nonton, nggak mendengar pengajian Ustadz Somad lah. Mereka mendengar besok karena akan diupload di channel YouTube Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Hanya saja mereka tidak live malam ini secara nyata. Kenapa dipasang lampu ini terang sampai mata silau? Biar nampak muka Ustadz itu putih. Karena kalau lampunya tak terang mukanya gelap. Kalau mukanya gelap ditengok orang, betul lah Ustadz ini sesat, mukanya hitam. Suara saya jelas? Kenapa dibuat sound system sebesar kulkas? Biar supaya suara jelas. Yang paling, jangan terlalu dekat, nanti pokak. Ditanya, nanti balik ke rumah ditanya sama bininya, abang dengar ceramah Ustadz Somad tadi? Apa? Apa kata Ustadz Somad tadi? Apa? Kenapa abang tiba-tiba begini? Aku dekat sound system tadi. Insya Allah Allah menjaga kita semua, insya Allah. Amin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wassaqalain wal fariqaini min arbi wa min ajami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim antal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Itu namanya salawat burdah, ditulis oleh Imam Al-Busiri dari Mesir. Nama kampungnya Al-Iskandariyah. Kota itu didirikan oleh seorang raja namanya Alexander the Great. 200 km dari Kairo. Panjang umur, sehat badan, kita jalan-jalan ke sana nanti insya Allah. Tiket tanggung sendiri. Itu adik-adik yang baju merah tuh grup apa tuh? Grup hadroh. Makanya nanti ibu, bapak, kalau anaknya walimah, anaknya akikah, anaknya nikah, undanglah grup. Itu grup hadroh dari pesantren atau pemain naturalisasi? Dari pesantren? Asli? Bapak ibu kalau anaknya akikah, walimah, nikah, siap mengundang grup hadroh pesantren? Jangan diundang artis dangdut. Teng 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 teng. Pentasnya tinggi, roknya pendek. Yang menonton atuk-atuk di bawah. Banyaklah salah suap. Masuklah rendang tuh ke hidung. Nih, pesantren bukan cuman mengajarkan nahu, dorobat, dorobat, dorobu, dorobat, dorobat, dorobna, dorob, dorob, tuma, dorob, tum, dorob, ti, dorob, tuma, dorob, tum, dorob, dorob, nah. Pesantren bukan cuman mengajarkan sholawat, tapi pesantren ada apa nama grup hadroh anak-anak? Hah? Itu saya tengok Barada belum? Hah, bukan. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Inilah anak-anak soleh. Ibu yang punya anak gadis, kalau mau cari menantu soleh, booking dari sekarang. Jangan nanti menyesal. Betul bu? Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Bisa besok jumpa kita Ustadz Somad. Saya sibuk.
tolonglah Ustaz. Ayah insya Allah bisa. Ada apa nih Bu? Saya mau bawa anak perempuan saya. Hah? Berjumpalah kami di masjid. Belum lagi jumpa ibu tuh udah menangis duluan. Ustaz, apa ceritanya? Cerita dulu baru nangis. Ustaz. Nanti ibu kalau tak berhenti aku pula menangis. Apa ceritanya? Anak saya nih saya nikahkan Pak Ustadz. Terus menantu saya itu pakai narkoba Ustadz. Itulah dulu ku carikan grup berada grup tak mau diterima. Sekarang menangis. Ibu anak gadisnya siap nikah dengan anak pesantren. Macam bunyi-bunyi terpaksa. Selamat anak kalian dunia akhirat. Ini orang sekarang kalau datang meminang anak gadisnya dari SE sarjana ekonomi, welcome. Kalau datang meminang anak gadisnya SH sarjana hukum, masuk. Tapi kalau datang anak pesantren, mohon maaf ya, anak saya sedang dipinang orang. Padahal dengan anak pesantren, inilah anak kau selamat dunia akhirat. Betul. Saya dulu pernah juga pas minang anak orang ditolak karena saya tamat pesantren. Sekarang menyesal kan? Jangan sampai kalian menyesal, udah ku iklankan. Dan kalian pun kalau sampai tak laku, entahlah udah ku iklankan udah. Ada seorang anak pesantren menumpang di rumah makciknya. Apa kata makciknya? Makcik ini adik emak dia. Ngapain kau sekolah di pesantren? Mau makan apa? Tengok nih anak ibu. Sekolahnya ekonomi, sekolahnya hukum, sekolahnya bisnis. Jelas kerjanya. Hari berganti musim berubah. Hari berubah bulan berubah tahun berubah windu. Rupanya apa yang terjadi? True story kisah nyata. Ibu ini sekarang menumpang di rumah keponakannya yang tamat pesantren dan sekarang sudah jadi kiai punya pondok pesantren. Anak-anaknya yang sekolah hebat-hebat tadi satu pun tak ada peduli sama orang tua. Karena bagi mereka yang penting uang, bisnis. Kisah nyata, orangnya masih ada sekarang. Tak boleh disebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Anak yang satu sibuk dengan dunianya, anak satu sibuk terbujur kaku di ruang ICU, di rumah sakit mewah dan mahal, sunyi di tengah keramaian. Tak ada satupun yang ingat. Menantu yang dari pesantren itulah yang datang membisikkan ke telinga, la ilaha illallah. Yang satu ditelepon, tolong ya, ini mertua kita mau meninggal, mohon maaf ada rapat penting. Yang satu ditelepon, mohon ini mertua kita mau meninggal, mohon maaf sedang di luar kota. Mereka lah yang datang membacakan Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Kalau ibu tak percaya, coba aja nanti pura-pura mati. Siapa yang akan datang? Jangan-jangan menantu datang berbisik ke telinga, mana surat tanah? Bukan la ilaha illallah, memang ujungnya sama. Yang satu berbisik la ilaha illallah, yang satu bertanya, mana surat emas? Saudaraku, yang saya sampaikan ini betul apa salah? Abdul Somad tak pernah menyampaikan yang salah. Yang saya inginkan yang baik-baik saja. Mudah-mudahan anak bapak ibu baik karena sudah belajar di Darul Hijrah. Dan menantu-menantu ibu juga orang baik. Anakmu yang sudah dididik di pesantren, jilbabnya panjang, bajunya panjang, menutup aurat. Tapi kalau dapat kau menantu Fir'aun, seminggu menikah pulang ke rumah rambutnya sudah 3 warna, merah, kuning, kelabu. Bentuknya macam kulit durian tajam-tajam. Kukunya hitam,
Dulu kalau pulang ke rumah cium tangan, ayah sehat, emak sehat. Sekarang di depan pintu langsung buka pintu. Hai guys. Apa yang terjadi? Dunia sudah kiamat. Alamnya belum kiamat, tapi isinya sudah kiamat. Betul? Tapi kalau dapat kaulah menantu dari pesantren Darul Hijrah, orangnya sopan, orangnya baik, suaranya merdu, Masya Allah, tabarakallah. Inilah harapan mertua masa depan. Allahu Akbar. Aku hanya menyampaikan saja. Yang percaya alhamdulillah, yang tak percaya tengok ajalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita cari hidup ini adalah ridha Allah, sampai akhirnya kita mati dalam keadaan wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan langsung kiamat. Kalau langsung kiamat selesai. Sementara di alam barzakh itu apa yang mengalir? Pahala membangun masjid mengalir. Pahala membangun asrama mengalir. Pahala membangun kelas mengalir. Pahala mewakafkan tanah mengalir. Kalau kau bukan ustadz, kalau kau bukan penghafal Quran, tolong pesantren, maka pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Berapa banyak orang-orang kaya di Jambi meninggal selesai tak dikenang dalam sejarah. Berapa banyak raja-raja, penguasa, orang-orang hebat di Jambi meninggal tak dikenang dalam sejarah. Tapi alim ulama didoakan orang, santri-santrinya mengajar. Aku bukan santri Pak Ustadz, aku bukan ulama Pak Ustadz, tapi aku mewakafkan tanah, maka kau pun akan mendapatkan amal jariah sampai hari kiamat. Walaupun tak disebut namanya, sampai pahalanya. Siapa yang mewakafkan tanah di atas ini? Abdul Somad ceramah di sini tanpa menyebutkan namanya, mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Mau? Wakaflah. Assalamualaikum Tuan Guru Mukhlis Ahmad. Ya, aku terkesan dengan ceramah Ustaz Somad malam tadi. Ya, aku wakafkan semua tanah yang ada kebun karet di situ. Tanah siapa? Entah. Nano bisa. Wakafkanlah tanah milik kita. Kalau kita punya 10 hektar gotah karet para, wakafkan 1 hektar. Yang 9 mengalir di dunia, yang 1 mengalir di akhirat. Betul? Saya wakafkan semuanya. Tak boleh. Kau makan apa? Anta da'a warasataka aghnia. Kau tinggalkan anak cucu menantumu dalam keadaan mampu, khairun, lebih baik min anta da'ahum alatan, daripada kau tinggalkan mereka miskin susah melarat. Yatakaffafuna 'alan nas. Jangan biarkan anak cucu menantu dalam keadaan miskin. Tapi karena takut miskin lalu kemudian menjadi pelit, bin bakhil, bin medit, bin kikir, bin kedekut. Bin apa lagi? Orang makin tua nih makin sayang harta atau makin dermawan? Orang makin tua makin takut mati dan makin sayang harta. Makanya banyak orang pikun sholat zuhur 2 rakaat, sholat maghrib 1 rakaat, tak ingat sholat, tapi surat tanah ingat. Betul? Makanya mumpung masih muda, masih sehat, berwakaf, berimpak, bersodakohlah. Karena itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza matal insan, kalau manusia mati, hadisnya ada dalam Sahih Muslim. In qata'a amaluhu, amalnya putus. Ibu rajin baca Yasin, betul? Tapi kalau ibu mati masih bisa baca Yasin? Bisa. Ibu kalau mati bisa baca Yasin, tapi pas ibu baca orang lari semuanya. Abdul Somad tabligh akbar. Kalau sudah mati Abdul Somad bisa tabligh akbar? Bisa. Tapi kalau saya ceramah orang lari. Berikut ini yang akan menyampaikan tausiah adalah almarhum Abdul Somad. Lari semua. In qata'a amalu, amalnya putus, illa min salasin. Yang pertama shadaqatun jariyah. Yang kedua ilmun. Tuan guru ilmunya banyak, mengajar dia, muridnya udah 11 tahun, mengalir pahalanya. Kita tak ada.
Tinggal satu lagi harapan, waladun, anak yang soleh, bukan soman. Bangun anak soleh itu di tengah malam berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Saya tak maulah anak saya di pesantren nanti jadi ustad. Tidak semua anak pesantren itu jadi ustad. Anak pesantren bisa jadi bisnismen? Bisa. Kau anak pesantren? Iya Pak Ustad. Jadi ustad? Enggak. Bisnis apa sekarang? Kebun kelapa sawit. Hah? Anak pesantren nanam sawit. Bagus tak usah pesantren. Berapa hektar? Ya cukuplah untuk 70 keturunan. Kau teman pesantren? Iya Pak Ustadz. Kerja apa sekarang? Nanam para karet. Bagus, tak usah masuk pesantren kalau cuma nanam karet. Lebar karetnya. Ya sejauh mata memandang. Dia yang akan membuat anak yatim, fakir, miskin, duafa menjadi bangga, berprestasi, dikirim ke Al-Azhar Kairo Mesir, kembali berdakwah. Sehingga Jambi akan tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun. Anak pesantren jadi polisi bisa enggak? Angkat tangan anak pesantren Darul Hijrah yang mau jadi polisi. Apa kalian takut? Sekarang saya tanya, mana yang lebih didengar masyarakat, ustadz apa polisi? Yakin? Oke. Ustadz Somad pun khutbah di masjid. Innamal khamru, khamar, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijasun, najis, min amali syaitan, perbuatan setan, fajtanibu, jauhi. Menggelegar kan? Jamaahnya. Keluar dari masjid, belok kiri, belok kanan, langsung jumpa orang jual minuman keras di pinggir jalan. Bisa Abdul Somad melarang? Tak bisa. Coba kalau anak bapak yang tamat pesantren Darul Hijrah ini jadi polisi. Dia tak perlu khutbah, dia tak perlu ceramah. Nampaknya anak muda main judi, nampaknya anak muda mabuk-mabuk. Dia tak perlu baca ayat, tak perlu baca hadis. Diambilnya aja pistolnya. Mau mabuk kan, mabuk. Main judi, main judi, main. Sekarang saya tanya, mana yang lebih efektif berdakwah? Jadi ustadz apa jadi polisi? Hayya 'alas shalah. Tak ada orang ke masjid. Anak pesantren. Tapi kalau ada anak pesantren Darul Hijrah, masuk lulus tentara, babinsa, azan dia di masjid. Hayya 'alas shalah. Kira-kira datang tak masyarakat? Berdatang, ketakutan semua. Ayo ke masjid, kacau, hancur, ngamuk, babinsa, sebab. Jadi jangan berpikir picik, jangan berpikir sempit. Anak pesantren hanya baca kitab, anak pesantren tak bisa jadi bisnismen, anak pesantren tak bisa jadi polisi, anak pesantren tak bisa jadi tentara, anak pesantren bisa jadi panglima. Allahu Akbar. Ketika kalian nanti menjadi panglima, ketika kalian nanti menjadi pengacara, ketika kalian menjadi gubernur, saat itu Abdul Somad sudah mati dimakan cacing tanah, tapi pahalanya tetap mengalir kepada aku dan kepada kita semua, insya Bapak Ibu. Kalau masalah mati ini tak tahulah. Kalau tengok-tengok gayanya nampaknya saya duluan. Maksudnya saya mengiring jenazah Bapak Ibu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mulai tausiah tadi jam jamaah tahan, saya yang tak tahan. Kalian duduk, aku berdiri. Tapi kami berdiri Pak Ustadz. Kalian berdiri, aku berdiri. Bedanya kalian berdiri diam, aku bercakap. Kalian tinggal ketil.
Masya Allah, tabarakallah. Malam ini kebahagiaan kita semuanya. Bisa bersama dengan tuan-tuan guru orang-orang soleh. Bisa bersama orang yang dikepakkan sayap para malaikat. Inilah santri-santri. Santri-santri ini sedang dikepakkan sayap-sayap malaikat. Karena mereka diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Doakan Ustaz Somad supaya mati husnul khatimah. Nah, semangat kali jamaahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kaya mati, orang miskin lebih copek, lebih cepat mati. Orang kaya mati, orang miskin memang tak mati, setengah mati. Bagi orang yang kaya jangan angkuh dan sombong karena dunia hanya sementara. Bagi yang miskin juga jangan kecewa karena kemiskinan juga sementara. Jadi kalau jumpa sama orang kaya, bisikkan dia, kau jangan sombong kali. Kenapa? Malaikat maut ntar lagi sampai. Begitu juga kalau ada tetangga mengeluh, aku nih susah kali lah hidup. Tanam sawit, sawit mati. Tanam karet, karet mati. Ambil bini dilarikan pelakor. Sabar bang, susah kau ini akan berakhir. Aku akan bahagia, kau akan mati. Kematian adalah peristirahatan. Mustarih wa mustarah minhu. Orang mati ini dua. Yang pertama mustarih, istirahat dari hiruk pikuk dunia. Yang kedua mustarah minhu. Kalau dia mati orang istirahat. Ada orang yang jahat. Kalau bertetangga menggeser sempadan tanah. Kalau dekat rumah cakapnya kasar. Begitu dia mati kita semua istirahat. Mendengar kabar dia meninggal orang tak mengucapkan innalillah. Alhamdulillah. Istirahat kita mati Fir'aun satu nih. Jangan sampai kita masuk golongan mustarah minhu. Hendaknya kita semuanya mati dalam keadaan istirahat dari hiruk pikuk dunia. Karena anak kita sudah tamat pesantren, mereka akan memperjuangkan iman dan Islam. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha. Kalimatu haqqin alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa alaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Saya, bapak, ibu, adik, tuan guru, pak bupati, pak camat, kita semua akan masuk dalam surga Jannatul Firdaus insyaallah. Ada sekarang orang tak yakin masuk surga? Bapak yakin masuk surga? Ibu yakin masuk surga? Macam-macam tak yakin. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti masuk surga. Itu yang ngomong bukan Abdul Somad, Nabi Muhammad. Percaya? Yakin masuk surga? Tadi tak yakin. Bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mabuk? Bagaimana kalau dia pakai narkoba? Dia tetap masuk surga, cuman transit dulu. Diobok-obok dulu di neraka. Makanya kita selalu minta Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Habis subuh 7 kali, habis maghrib 7 kali. Setiap selesai sholat, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Ibunya, bapaknya jangan merasa sudah selamat karena anaknya sudah masuk pesantren. Bapak-bapaknya juga datang kemari pengajian. Jangan hanya ustadz dijemput ke sana, datang kemari minta buatkan pengajian. Ibu-ibu sore-sore, sore Jumat, wirid Yasin. Ibu masih ada wirid Yasin? Ada pengajiannya? Jumat pertama fikih, Jumat kedua akidah, Jumat ketiga akhlak, Jumat keempat tahsin. Kalau di pesantren tempat Ustadz Somad begitu. Setiap Jumat sore pengajian ibu-ibu. Jumat pertama akidah, Jumat kedua fikih, Jumat ketiga akhlak, Jumat keempat tahsin tajwid. Supaya tahu nanti anaknya bertanya, mak, Nun Mati berjumpa dengan Qab. Gimana mak? Qobnya lari karena takut sama Nun Mati. Apa loh mak? Min qablikum
la'allakum tattaqun. Bisa kita mengajar anak-anak kita. Sebodoh-bodohnya anak pesantren, paling tidak suaminya, istrinya, anaknya bisa dia ajar. Sebodoh-bodohnya anak laki-laki tamat pesantren, paling tidak bininya, anaknya bisa dia ajar. Sehingga tidak menjadi keluarga yang kurang ajar. Kita bantu, kita support pesantren Darul Hijrah. Insya Allah selamat kita dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan yang hadir nih keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Anaknya soleh dan solehah. Yang dililit hutang dilepaskan dari hutang-hutang riba. Kebunnya hasil usahanya melimpah ruah sehingga bisa berwakaf, berinfak dan sedekah. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir di pesantren Darul Hijrah ini ya Allah. Allahumma ja'al hadzal ma'hada ma'hadan 'aziman mubarakan fih. Jadikan pesantren Darul Hijrah pondok pesantren yang besar, melahirkan pada generasi pemimpin umat dan bangsa di masa akan datang ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina. Jadikan santri-santri kami menjadi santri yang soleh dan solehah. Minal mujahidina fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim. Mereka akan menjadi mujahid menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma faqihhum fid din, dalamkan ilmu agamanya. Wa 'allimhumut ta'wil, ajarkan pemahaman yang benar. Allahumma aktsir amwalahum wa auladahum waj'alhum min ahlil jannah. Banyakkan hartanya, banyakkan keturunannya, jadikan penghuni surga ya Allah. Wajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Satukan kami di surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal ni'mah wa abwabal rizq wa abwabal barakah. Bukakan untuk kami pintu-pintu nikmat, pintu-pintu rezeki, pintu-pintu keberkahan ya Allah. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa anzilhu. Kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke tempat kami ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Kalau masih tertanam dalam tanah, naikkan ke kampung kami ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau masih jauh, dekatkan ke negeri kami ya Allah. Wa in kana mu'siran fayassirhu. Kalau masih sulit dan susah, mudahkanlah ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma tawil umura ulama'ina. Para tuan-tuan guru kami panjangkan umurnya ya Allah. Sahih ajsadahum, sehatkan badannya ya Allah. Matti'na bituli umurihim, dengan panjangnya umur mereka menjadi barokah buat kami masyarakat sekitar pesantren Darul Hijrah ini ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis malam barokah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Iringi kepulangan Ustaz Somad dengan salawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kasih jalan, kasih jalan, kasih jalan. Jackson. Kasih jalan, kasih jalan. Kasih jalan, kasih jalan. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula seluruh Tolong buka rangkaian jalan, acara tolong buka Tabligh jalan di Akbar mobil. memperingati tahun baru Pak Syekh, Islam tolong buka jalan. pada malam hari ini. Saya selaku pembawa buka jalan. acara mohon maaf atas kesalahan dan kehilapan. Jalan, buka jalan. Saya akhiri. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Safina wa Zurina wa Maulana